Agatha Natania Putri Quraisy, gadis berusia 12 tahun, asal desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berhasil meraih gelar Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Inspirasi Prestasi. Kembali lagi bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi Inspiration. Nah, kali ini spesial Zulfan mendatangkan gadis muda belia cantik yang kemarin berhasil membawa pulang selempang Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Ini dia Agatha Natania Putri Quraisy. Halo. Boleh disenggung saya hai dulu ke pemirsa. Halo. Hai, ini Agatha Natania Putri Quraisy. Panggilan siapa? Atta. Atta kemarin berhasil membawa apa nih dari Jawa Tengah gitu ya? Aku kemarin berhasil meraih Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025 ya. Kalau boleh tahu Atta ini asal sekolah dari mana? Aku asal sekolahnya dari SMP Negeri 3 Kajen. SMP Negeri 3 Kajen. Rumahnya mana? Di Kajen juga? Rumahnya aku di Desa Kutorejo. Desa Kutorejo. Kajen ya, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Luar biasa nih, gadis muda belia cantik gitu ya. Kemarin berhasil membawa Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Ada pialanya, ada selempang juga, pakai mahkota cantik sekali malam hari ini gitu ya, sore hari ini luar biasa. Atau kalau boleh tahu, Atta ini memang ikut modeling dari awal kah? Atau mungkin dari SD sudah ikut modeling atau gimana? Aku tertarik model itu udah dari TK. Dari TK. Iya. Sekarang di kelas berapa? Sekarang kelas 7 SMP 3 Kajen ya. Luar biasa, dari TK terus akhirnya sampai sekarang. Terus kira-kira gimana prosesnya? Panjang gitu ya. Pasti dari TK tuh memang ada sosok role model ataupun mungkin idola yang mungkin memang menjadi idolanya Atta gitu, ada? Ada. Sering nonton Putri Indonesia ya berarti ya? Sering gitu ya, akhirnya suka gitu kan dari televisi, pengen nih kayak gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillah ini menjadi Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025 yang akan nanti maju ke tingkat nasional dalam Putri Batik Cilik Indonesia 2025. Luar biasa. Kita kasih semangat dulu dong buat Atta. Atta, kalau boleh tahu juga, berarti dari waktu ETK tuh ikut manajemen berarti ya? Kalau buat TK sih aku masih cuma suka-suka aja sih, ikut-ikut lomba gitu. Ikut-ikut lomba berarti dari TK? Iya. Didampingi sama bunda juga berarti ya, luar biasa. Itu berarti dari dulu TK suka ikut modeling sampai SD sampai sekarang SMP gitu ya? Sama seni juga. Sama seni juga. Kalau boleh tahu seninya apa, Agatha? Aku tuh lebih ke suka nari. Suka nari gitu ya, nari terus akhirnya di modeling juga masih satu gitu ya, masih bersinggungan gitu ya, nari ke pageant gitu ya. Kalau boleh tahu juga Atta kemarin waktu lomba tuh berarti di mana diadakannya? Kemarin waktu lomba itu diadakannya di Semarang. Di Semarang, dan tentunya melawan delegasi terbaik dari seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah ya. Kalau boleh tahu kemarin pesertanya ada berapa? Kemarin pesertanya ada 25. 25, dan Atta akhirnya berhasil membawa Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Dalam ajang pemilihan yang berlangsung di tingkat provinsi, Agatha tampil memukau dengan keanggunan serta pemahaman budaya yang sangat kuat. Tak hanya membanggakan keluarga, pencapaian ini juga membawa harum nama daerah. Susah nggak kemarin waktu lomba? Susah sih. Susah. Terus berapa hari di sana di Semarang? Di Semarang 3 hari. 3 hari, dan itu full penilaian berarti ya. Ada apa aja yang dinilai dari sana? Itu tuh ada etika, terus cara berbicara, terus UMKM-nya, sama jalannya tentu juga. Tentu banyak ya berarti ya, mulai dari background gitu, terus kemudian apa namanya, ada etika juga, kecerdasan juga, karena kalau nggak salah tuh ada beauty, behavior, juga brain gitu ya. Itu 3B yang menjadi pokok utama penilaian dalam pageant. Nah, kalau boleh tahu juga, kira-kira kemarin Atta nih bawa budaya apa sih dari Pekalongan? Kemarin aku bawa budayanya tuh UMKM Anyaman Besek. UMKM Anyaman Besek, luar biasa. Kenapa bawa itu? Ada alasan khusus nggak? Ada, soalnya di desa aku itu 70%-nya itu pengrajin besek. Luar biasa. Berarti Atta juga ikut kemarin waktu bikin-bikin gitu juga ikut? Iya, aku ke tempat pembuatan beseknya. Tempat pembuatan besek yang mana ini merupakan di daerah Atta sendiri gitu ya, daerah
besarnya Atta di Kutorojo berarti ya. Luar biasa. Terus kemarin kira-kira gimana respon dari juri ketika Atta tuh menampilkan, wah ini nih aku bawa besek dari Pekalongan, gimana responnya, pada seneng atau mungkin wah ini unik gitu? Lebih ke unik sih. Ya, karena mungkin yang lain bawanya batik atau mungkin sama makanan khasnya. Ini Atta nih bawa ke sana bawanya besek, kerajinan besek yang mana ini dilakukan oleh 70% yang tinggal di lingkungan Atta gitu ya, tertarik juga gitu kan. Ini mungkin juga jadi salah satu nilai plus ya. Akhirnya Atta membawa selempang Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Kalau boleh tahu juga pasti kan ada penampilan bakat dan lain sebagainya. Kemarin Atta tampilannya apa? Kemarin itu aku tampil di Queen City Mall nari payung rukun. Tari payung rukun itu khas mana nih tari payung rukun? Itu tuh tari payung rukun itu buatan guru aku. Buatan guru spesial buat Atta maju ke Jawa Tengah, luar biasa. Nah Atta kalau boleh tahu juga kira-kira kemarin waktu bawa besek itu kan pastikan selaras ya sama Putri Anak Remaja Jawa Tengah gitu ya. Kira-kira nanti ke depan nanti waktu nasional bawa itu lagi apa gimana? Kalau buat ke nasional aku nanti akan berpindah ke batik. Akan berpindah ke batik karena fokusnya ke Putri Batik Cilik Indonesia 2025 itu nanti kira-kira akan terlaksana di mana sih? Itu akan terlaksana di Jakarta. Di Jakarta bulan apa itu? Oktober. Oktober. Itu kira-kira persiapannya masih perlu digembleng lagi nggak nih Atta? Pasti. Pasti ya, lebih sulit mungkin ya karena ini tingkatan nasional gitu ya. Kemarin kalau boleh tahu pressure nggak waktu di Jawa Tengah? Rada-rada nervous, takut gitu. Pastinya ada kayak gitu, tapi ya. dibawa enjoy aja, apalagi diiringi sama doa bunda, kemudian latihan gitu ya. Kalau boleh tahu Atta latihan waktu kemarin menuju ke Jawa Tengah tuh latihannya berapa bulan? Latihannya tuh sekitar 3 bulan. 3 bulan, itu full berarti ada di public speaking, etika, catwalknya juga gitu ya. Itu di mana tuh latihannya? Itu aku latihannya di Bojong, di manajemen. Manajemen ini salah satu agensi yang mau naungi Atta juga ya. Manajemen ini mendampingi Atta ke Semarang kemarin selama 3 hari, juga membekali Atta dengan semua hal yang perlu dibekali gitu ya, dari mulai public speaking, etika juga, terus kemudian catwalk, dan sampai sekarang akhirnya Atta membawa pulang nih selempang Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Rasanya pasti bangga ya Atta ya. Gimana kemarin rasanya waktu kemarin membawa pulang selempang ini? Aku sih nggak nyangka. Nggak nyangka. Terus kira-kira respon dari sekolah atau mungkin dari orang tua gimana? Bangga ya, terharu ya. Kalau boleh tahu juga ini pengalaman pertama berarti Atta di pageant? Iya, pertama banget. Pertama kali banget. Yang tadinya sebelumnya mungkin nggak, cuma ikut lomba-lomba aja. Cuma ikut-ikutan aja. Akhirnya sekarang membawa rezeki gitu ya, membawa pulang selempang Putri Anak Jawa Tengah Budaya. Kalau boleh tahu juga, kira-kira nanti Atta ditampil di nasional bawa tari itu lagi apa enggak? Aku nanti mau tari merak. Tari merak itu dari mana nih? Dari mana ya? Jawa Tengah. Karena membawa nama Jawa Tengah gitu ya. Selempangnya Jawa Tengah, maju ke nasional Putri Cilik Batik ya, Putri Batik Cilik gitu ya, Indonesia 2025. Nah, Atta jangan kemana-mana dulu, tetap semangat ya. Buat Sobat Inspirasi Prestasi juga jangan kemana-mana dulu, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Atta. Langkahnya tak berhenti di sini. Sebagai Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025, ia akan memantapkan langkahnya dalam ajang pemilihan Putri Batik Cilik Indonesia 2025. Bermodalkan warisan budaya batik khas Pekalongan, penuh dengan keberanian dan siap akan kompetisi, dirinya optimis untuk menuju tingkat nasional tahun ini. Ya, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Zulfan di sini bareng Atta. Atta, masih semangat ya Atta ya? Masih semangat. Atta kemarin berarti melawan kompetitornya sangat hebat ya, luar biasa, dari delegasi kota, kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Sebanyak 25 peserta yang melawan Atta gitu ya. Kalau dari Pekalongan ada berapa orang Atta? Dari Pekalongan ada 4. Ada 4 dan Atta satu-satunya yang membawa selempang pulang ya gitu ya, luar biasa. Kemarin kalau boleh tahu kompetitor paling berat yang mungkin pesaingnya Atta nih paling berat, kayaknya aku susah nih lawan ini. Ada nggak? Ada. Dari mana nih kira? Aku tuh paling berat yang aku laksanain paling berat itu di UMKM. Di UMKM-nya. Iya, karena itu aku kan
emang jarang. Iya, dan itu memang harus membawa, bukan hanya membicarakan tapi juga harus terjun langsung gitu ya, gitu kan, menghampiri para pengrajinnya juga. Ata juga harus tahu detailnya seperti apa, membuat besek itu kayak gimana gitu. Berarti Ata nih bisa bikin besek ya? Bisa ya, insya Allah ya gitu ya, luar biasa. Karena kemarin juga dibawa ke Jawa Tengah. Nah kalau boleh tahu, kemarin kira-kira waktu di sana tuh rasanya gimana? Apakah capek kah? Atau mungkin senang bisa ketemu teman-teman dari kota kabupaten lain? Aku sih seneng karena di sana tuh aku dapat banyak teman juga. Dapat banyak teman gitu ya, dari 25 peserta gitu kan. Dari mana aja kalau boleh tahu? Ada dari Rembang, Blora, sama dari Semarang, terus Salatiga. Luar biasa. Dan itu pasti cantik-cantik, pinter-pinter, keren-keren gitu ya. Atau juga salah satu yang keren, pinter, dan cantik dan berhasil membawa pulang Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025. Luar biasa. Atau kalau boleh tahu, berarti selama persiapan gitu ya, mulai dari public speakingnya, kemudian etika yang dilatih di manajemen, itu berarti latihannya seminggu berapa kali atau mungkin full selama 3 bulan nih? Enggak, kalau aku latihannya tuh seminggu sekali. Seminggu sekali, itu berarti sama coach berarti ya di sana. Coachnya siapa yang membersamai Ata kemarin? Kak Amel. Kak Amel, nanti kita boleh bincang-bincang sama Kak Amel boleh ya gitu ya. Kak Amel ini luar biasa melatih Agatha sampai bisa membawa pulang selempang kemenangan gitu ya. Ata kalau boleh tahu juga, kira-kira respon dari sekolah itu gimana nih Ata membawa pulang prestasi yang luar biasa di tingkat Jawa Tengah? Kalau itu kaget sama bangga, luar biasa, karena baru kali ini dapat anak yang berprestasi sampai tingkat nasional. Betul, dan nanti membawa nama sekolah di tingkat nasional dalam Putri Batik Cilik Indonesia 2025. Luar biasa. Berarti nanti support dari sekolah tambah besar gitu ya. Luar biasa. Dan ini pialanya boleh ditunjukkan ke pemirsa nggak sih, ke sahabat Inspirasi Prestasi? Wah, luar biasanya, pinky nih ya, cocok sama Ata. Kemarin waktu megang ini rasanya gimana? Gemeter kah atau gimana nih? Iya sih, karena baru pertama kali piala. Iya. Kalau boleh tahu, Ata berarti sebelumnya memang fokus di penari ya? Iya. Pernah ikut lomba juga? Pernah. Dan itu membawanya tari? Payung rukun. Payung rukun lagi. Jadi payung rukun dibawa di kabupaten, dibawa ke Jawa Tengah, membawa pulang selempang gitu ya, luar biasa. Kira-kira nanti untuk persiapan ke Putri Batik Cilik Indonesia ini apa aja yang perlu dipersiapkan lagi? Yang perlu aku siapkan lagi sih itu ada di public speakingnya harus dimantepin lagi gitu ya. Terus nanti kan mau berpindah dari ke besek jadi ke batik kan nanti perlu diolah lagi. Nah kira-kira nanti yang dibawa ke nasional ini batik dari Pekalongan atau dari Jawa Tengahnya? Aku nanti mau bawanya dari Pekalongan. Dari Pekalongan, karena batik itu kan asli Pekalongan, kota batik itu kota Pekalongan gitu ya Ata ya. Itu mungkin juga Jawa Tengah juga kenapa milih Ata jadi Putri Batik Cilik itu karena mungkin itu ya alasannya ya, dari Pekalongan gitu ya. Karena yang lain kan dari Salatiga, dari Rembang itu kan bukan gitu ya, gitu. Nah kira-kira nanti persiapannya yang paling berat nih menurut Ata dari public speaking, etika, catwalk, atau mungkin fashionnya, atau mungkin pengetahuan tentang batik yang paling susah tuh apa yang harus disiapkan? Yang harus aku siapkan paling susah sih ke public speaking, karena gitu emang harus mantep biar ada hasil yang gitu lebih kan. Pasti targetnya juara ya di nasional ya gitu kan. Kita doakan bersama nanti Ata nih bisa membawa pulang lagi selempang juara ke Pekalongan dengan title yang berbeda ya, Putri Batik Cilik Indonesia 2025. Kira-kira nanti untuk setelah nanti Putri Batik Cilik itu ada agenda lagi nggak dari Ata ke depan nanti untuk maju? Untuk kedepannya sih aku mau memperkenalkan lebih banyak budaya Jawa Tengah yang belum teman-teman aku tahu gitu ya. Karena kemarin Atana udah berhasil membawa budaya di Kabupaten Pekalongan gitu kan, di kota Pekalongan, dan nanti PR-nya adalah memperkenalkan budaya yang ada di Jawa Tengah ke tingkat nasional. Dan lawannya berapa provinsi nanti di internasional? 27 provinsi, luar biasa melawan Ata gitu ya. Ata kalau boleh tahu berarti dari Jawa Tengah delegasinya satu aja ya? Iya. Cukup Ata itu kalau untuk Jawa Tengah itu kan waktu di tingkat provinsi itu kan dari Jawa Tengah ada banyak ya Kak. Nah, jadi itu kan dipilih dari Jawa Tengah buat yang Putri Batik Cilik ada 3 orang. 3 orang dari Jawa Tengah untuk maju ke nasional. Baik. Kalau untuk Putri Indonesianya itu untuk anak juga 3 orang. 3 orang, berarti total dari Jawa Tengah ada 6 perwakilan membersamai Ata
memperebutkan gelar terbaik dari nasional gitu ya, luar biasa. Atau kalau boleh sharing ke sahabat Inspirasi Prestasi, kira-kira pengalaman buruk mungkin baik, pengalaman baik tadi udah disampaikan ya, senang bisa ketemu teman-teman dari luar kota dan kabupaten. Kalau pengalaman buruk ada nggak kemarin waktu di lomba? Kalau untuk pengalaman buruk nggak ada Kak, karena di situ emang happy banget. Enjoy gitu aja. ya, happy masih gitu pingin ya. di situ masih pingin lagi, mau diperpanjang karantinanya nanti. Jadi seminggu boleh ya? Boleh. Betul, nanti kalau boleh tahu juga Ata nih bakal bolak-balik ke Semarang buat persiapan atau gimana? Pasti nanti ada mini vlog nanti yang ada di sana. Kelas juga ya kan, pemantapan skill-skillnya Ata yang udah Ata punya ditambah matengin lagi biar semakin mantap gitu ya, maju ke nasional gitu. Mungkin ada nggak sih pesan yang disampaikan buat teman-teman Sobat Inspirasi Prestasi buat yang ada di rumah yang kali ini nonton buat Ata? Pesan buat teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah menyerah karena proses tidak mengkhianati hasil. Gitu, luar biasa. Ini Ata, seorang gadis muda belia menyandang gelar Putri Anak Jawa Tengah Budaya 2025 yang nanti kita akan kupas tuntas bareng Bunda tercinta. Jadi buat teman-teman Sobat Inspirasi Prestasi, jangan kemana-mana, tetapi Inspirasi Prestasi inspires you. Sang ibunda berbangga dan berpesan atas pencapaian yang didapat. Tentu ini bukan akhir dari perjalanan Ata, karena masih perlu berusaha untuk tingkat nasional yang akan datang. Halo, masih bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini sudah bersama dengan Ibu Eni Lestari, SPD MPD, ibunda tercinta dari Agatha Nantania Putri Quraisy. Ibu Eni, gimana Bu perasaannya kemarin Agatha kembali berhasil membawa pulang selempang Putri Anak Budaya Jawa Tengah? Perasaannya tentunya itu saya sangat senang dan ya hampir seperti terkejut ya Mas ya. Seperti terkejut. Iya, karena di luar dari ekspektasi saya kayak gitu ya. Di ajang itu kenapa kok Agatha itu saya daftarkan? Karena satu, saya melihat Agatha itu punya potensi. Karena kebetulan saya sendiri itu guru kelasnya Mas, di SD-nya itu dia sering mengikuti lomba-lomba yang di bidang kebudayaan, kayak lomba-lomba seni, gitu ya, tari, terus membuat kreativitas dari anyaman-anyaman. Nah, terus kok ada lomba yang di situ mengcover semua, baik itu di modelingnya juga di kebudayaannya. Akhirnya saya sangat tertarik, saya komunikasikan dengan anaknya, ternyata anaknya juga mau dan antusias. Ya, akhirnya sampailah di titik ini. Gitu. Kalau boleh tahu juga, bukannya tadi Agatha tuh menyampaikan bahwa ikut model itu dari TK. Itu juga arahan dari Bunda berarti ya? Iya, awalnya dari TK itu dia sudah pernah ikut, tapi di acara kayak Expo Kajen itu loh Mas. Jadi kan setiap tanggal 17 itu kita hari jadi Pekalongan pasti ada acara itu. Betul, dia pasti gitu, selalu ikut. Tapi itu masih belajar manual, tidak ada manajemen. Setelah maju dan kemarin itu pas audisi kok maju tingkat provinsi, akhirnya kami harus punya manajemen yang mengajari secara apa namanya ya, secara betul gitu, karena paket jadi satu. Iya, gitu, itu di luar kemampuan saya sebagai orang tua, saya tidak awam yang namanya model tersebut Mas. Akhirnya kami meminta bantuan manajemen. Kalau boleh tahu Bunda, berarti Bunda ini juga itu ya, menyiapkan apa aja nih Bu? Saya menyiapkannya itu di apa namanya UMKM-nya, karena di situ mengusung ekonomi kreatif, produk lokal dari yang saya usung dari desa saya sendiri. Kebetulan kan memang produksi sentral basic Kabupaten Pekalongan itu ada di Kajen, di tepatnya di Kutorjo. Itu seperti itu Mas. Luar biasa. Jadi saya usung di situ sebagai nanti pada saat presentasi di ajang Putri Jawa Tengah tersebut. Berarti ini persiapan untuk nasional lebih padat lagi Bu. Iya, lebih padat lagi karena banyak segmen yang harus saya pelajari dan Agatha kejar kayak gitu. Iya, harus dimaksimalkan semua skillnya gitu. Iya, betul. Etika, catwalknya juga, apalagi juga pesan yang akan dibawa kiranya nanti yang akan dibawa ke nasional seperti itu. Bunda ini nanti kita akan berbincang sama Kak Amel. Yang menaungi Agatha dalam manajemen itu. Bunda terima kasih sekali, sehat selalu. Nanti kita doakan bersama buat Amel, buat Agatha juga ya, luar biasa nanti nasional. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik buat Bunda juga manajemen dan Jawa Tengah. Terima kasih Bunda ini. Terima kasih. Tak hanya peran orang tua, Coach Amel yang selalu mendampingi
dan membentuk Atta agar menjadi sosok putri anak yang siap menjadi bukti jika banyak perhatian dan kasih sayang yang ditujukan kepada Atta dalam setiap prosesnya. Kak Amel ya panggilannya ya. Kak Amel, kira-kira challenge nggak sih melatih seorang Atta gitu ya untuk maju ke Jawa Tengah kemarin? Jujur challenge banget ya. Karena kenapa kan nih challenge? Atta ini kan awal di terjun modeling dan itu langsung ke ajang yang pageant kan. Betul. Dan berarti alhamdulillahnya lanjut ke nasional ya. Melatih Atta itu gak ada 1 bulan Gak ada 1 bulan? Gak ada. Wah, luar biasa. Hitungannya cuma berapa minggu berapa kali latihan aja. Berapa kali latihan aja di manajemen, di manajemennya gitu ya. Jadi itu apa aja yang perlu dipersiapkan dari Kak Amel selaku mentor dari Atta? Kan pertama ada audisi dulu ya di Pekalongan. Jadi yang kita siapin dulu untuk yang basic dulu, catwalk, seperti catwalk gitu, dan public speakingnya. Setelah itu di audisi Pekalongan, Atta lolos di yang Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, itu lebih challenge banget lebih challenge lagi. Lebih challenge lagi. Lebih banyak gitu ya. Banget. Terus catwalknya juga dari yang basic ya, naik ke yang pakai gaun dan sebagainya gitu kan. Ini juga tambah challenge lagi nih. Kan? Public speakingnya juga kan nggak bisa ya, kayak yang misal basic-basic gitu aja. Ya, tambah challenge lagi juga. Jadi dari Attanya juga udah semangat banget nih Kak, semangat untuk belajar terus belajar. Jadinya kita sebagai mentor juga sangat berterima kasih banget untuk Atta udah mau belajar berjuang bareng gitu ya. Iya, berjuang bareng yang cuma latihannya beberapa bisa dihitung Pak, jadi kayaknya Kak. Tapi bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu kan. Gitu. Kak Amel kalau boleh disampaikan harapan buat Atta nanti masuk ke nasional nih apa nih? Harapannya buat Atta, semoga Atta lebih semangat lagi ya, semangat berjuang di nasional karena lebih banyak lagi pastinya lawan di sana. Bukan lawan ya, apa ya? Pesaingnya gitu ya. Dan juga mereka keren-keren dari seluruh provinsi. Ada 27 provinsi yang akan bersaing melawan seorang Agatha gitu ya nanti di nasional, luar biasa. Mungkin dia sobat inspirasi prestasi perbincangan Zulfan dengan Kak Amel, Bunda Eni juga Atta yang nanti akan maju ke nasional. Kita terima kasih Kak Amel, sampai jumpa kembali, sehat selalu ya. Zulfan pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi prestasi inspires you. Bye bye.